Oke, baiklah teman-teman, selamat malam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, saya sudah merangkum dari percakapan-percakapan di TikTok ya. Setiap kali saya menyimak dari pernyataan dan juga statement-statement dari kuasa hukum baru, yaitu dari terpidana Yosef Hidayah, yaitu Ibu Sylvia Sumbarto, yang sudah teman-teman ketahui juga di berbagai media YouTube. Nah, teman-teman, saya sudah merangkum ya di sini kemarin banding yang diajukan oleh Pak Yosef Hidayah, yaitu yang sudah menjadi terpidana di dalam kasus Subang ini, kandas atau intinya ditolak seperti itu. Nah, teman-teman, di sini terbagi dua bagian di publik yang saya simak ya. Pendapat teman-teman itu ada yang percaya bahwa benar-benar Pak Yosef ini adalah pelakunya. Ada juga yang sama sekali tidak percaya Pak Yosef terlibat dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya. Itu saya menyikapi wajar sekali. Saya tahu teman-teman itu menyimak pemberitaan ini, kasus ini dari awal. Ada juga yang dari pertengahan mungkin seperti itu. Intinya teman-teman luar biasa yang saya simak di berbagai statement komentarnya menganalisis kasus ini. Tentunya kita semuanya berkorban dong, kuota, waktu, pikiran. Bukankah menganalisis itu memerlukan pikiran dan juga dengan hati yang bersih, ya kan? Karena demi keadilan kedua almarhumah atau kedua korban. Baik, teman-teman, Pak Yosef Hidayah, meskipun sudah mengajukan banding kemarin kandas, tapi dia yang saya lihat tidak menyerah begitu saja, dan dibantu oleh kuasa hukumnya, sudah dipegang oleh kuasa hukumnya, baik Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Intinya kemarin Pak Yosef adalah mengajukan lagi kasasi. Berarti kita semuanya tinggal menuju kasasi. Apakah nanti akan diterima oleh Mahkamah Agung atau tidak? Kita tinggal tunggu sebagai warga masyarakat, intinya demi keadilan kedua korban. Apapun itu pemikirannya masing-masing, pembahasan kasus Subang masing-masing. Silahkan bebas untuk membahasnya, untuk menganalisisnya. Oke, teman-teman, pengajuan kasasi di sini saya sudah merangkum dari berbagai pernyataan, yaitu dari Ibu Sylvia ya. Setiap saya mengikuti live juga di TikTok dan juga berbincang di sana dan juga diskusi, pengajuan kasasi dilakukan oleh kuasa hukum Yosef, yaitu Ibu Sylvia Sumbarto. Pengajuan diterima di Pengadilan Negeri Subang. Ini sudah lama ya. Saya sudah mencatat juga di sini pada hari Selasa pada 3 September 2024. Berarti memang ini masih lama ya, berbulan-bulan atau 3 bulan kurang lebih. Kita tinggal nunggu berarti apakah kasasinya nanti akan diterima atau ditolak. Saya mendengar dari statement kuasa hukum Pak Yosef, yaitu Bu Sylvia Sumbarto, 1.000.000% akan diterima. Kita tinggal nunggu kan, sebagai warga masyarakat hanyalah menunggu dan menunggu seperti itu. Baik, begini ya, saya sudah mencatatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Hidayah memberikan kuasa hukum pada Ibu Sylvia Depi Sumbarto untuk menangani perkara saya, untuk mengajukan kasasi dan memori kuasa kasasi Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Subang. Ini pernyataan dari Pak Yosef Hidayah ya. Baik, nah teman-teman, surat pengajuan itu kini sudah resmi diterima dan juga sudah ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Luar biasa kasus ini. Banyak juga yang berpendapat ini tidak ada dua alat bukti. Ada juga banyak yang berpendapat sudah ada dua alat bukti. Seperti itu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya semata keterangan Danu dan juga Angger. Dan juga memang ya, saya juga menyimak nih, ada sebuah komentar di sini memang, dan ini adalah dari fakta persidangan, dan saya sudah menyimak sendiri juga di fakta persidangan bahwa yang memberatkan Pak Yosef itu adalah adanya darah di bajunya, dan ini sudah dijelaskan juga oleh dari Puslapor, sudah menjelaskan ya, teman-teman mungkin sudah mengetahui itu adalah darah dari sumber mana.
yang langsung terciprat ke bajunya. Itulah salah satu yang memberatkannya dan juga keterangan Dano. Namun setelah saya juga menyimak dan meneliti atau mengikuti perkembangan dari kasus ini di berbagai perbincangan di media sosial, bahwa ini ternyata masih banyak perdebatan yang sangat luar biasa. Ada yang sama sekali tidak percaya Pak Yosef adalah pelaku, ada juga yang sudah percaya Pak Yosef adalah benar-benar pelaku. Dan itu saya menanggapi wajar sekali, karena memang perkembangan kasus ini dari dulu sangat berlika-liku dan juga banyak sekali keterangan dari para saksi yang dulu, dan saya mengikuti dari tahun 2021 sampai saat ini. Saya tidak berhenti meskipun sempat vakum 1 tahun, saya masih ingat, tapi saya tidak pernah berhenti membahasnya. Meskipun dulu teman-teman saya sempat vakum juga ya, karena tidak ada bahan untuk membahasnya, tapi saya terus untuk menganalisis. Nah, teman-teman, di tahun 2021 banyak sekali keterangan dari saksi-saksi yang berubah-ubah, sehingga kita pun tidak bisa untuk menyimpulkan apa sebenarnya yang dikatakan atau apa sebenarnya yang diucapkan. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan karena besoknya berubah lagi. Seperti itu. Ini luar biasa ya. Baik teman-teman, menurut dari kuasa hukum Pak Yosef Hidayah, yaitu mengajukan permohonan kasasi setelah sebelumnya telah berkoordinasi juga dengan terpidana Yosef, dan saya pun sudah mendengar dari statementnya di berbagai channel media ya. Jadi Ibu Silpi ini meminta untuk mempelajari berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Subang. Pengacara Yosef berharap kasasi Yosef Hidayah ini diterima oleh Mahkamah Agung, bahkan 1.000.000% beliau mengatakan seperti itu yang saya dengar, teman-teman. Oke, ikuti terus. Terpidana kasus pembunuhan sadis ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dengan nama Yosef Hidayah sudah menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Penyerahan memori kasasi ini untuk kemudian diajukan ke Mahkamah Agung atau MA. Adapun upaya hukum kasasi ini atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa Yosef Hidayah. Kuasa hukum Yosef Hidayah, Silvia Sumbarto, mengatakan permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung atau MA untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkup peradilan. Apabila permohonan kasasi dikabulkan, maka MA atau Mahkamah Agung punya wewenang untuk mengadili sendiri dan membatalkan atau menganulir putusan pengadilan tingkat banding. Menurut dari keterangan kuasa hukum Yosef Hidayah, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Kuasa hukum Yosef Hidayah, Silvia Sumbarto, melanjutkan dalam prosesnya, MA akan mendengarkan langsung keterangan saksi dalam perkara pembunuhan yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan bersalah dengan pidana penjara 20 tahun penjara kepada Yosef Hidayah, 4 tahun penjara terhadap Dano. Yosef terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama pada 2 korban, yakni Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa 20 tahun penjara. Putusan pidana tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalankan terdakwa sebelum putusan dibacakan.